Perkenalkan, nama saya Atika Rahmah, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, instansi pemerintahan Kabupaten Kuantan Sengingi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan, pengertiannya. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa atau founding fathers mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Yang pertama, terbentuknya Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama, terbentuknya Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908, para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Pada 25 Oktober 1908, dibentuk Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan. Perhimpunan ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, Kongres Pemuda I. Pada 30 April 1926, Kongres Pemuda I diadakan di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai daerah. Yang keempat, Kongres Pemuda II. Pada 27–28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan dan menghasilkan Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Yang kelima, BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi yang kritis, Letnan Jenderal Umakichi Harada, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang berfungsi untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Yang keenam, dibentuk BPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPKI dibentuk sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia yang berfungsi untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengurus tatanan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, materi konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai landasan ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia. Dalam mencapai cita-cita nasional, Pancasila merupakan paham-paham positif yang terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dan dengan demikian diharapkan hak warga negara terlindungi. Undang-Undang 1945 merupakan kunci pokok dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi
Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara, yaitu Republik Indonesia. Yang keempat, Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan NKRI tersebut merupakan fungsi negara Indonesia. Materi selanjutnya, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Yang pertama, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Yang ketiga, bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia dan merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, bendera negara. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sang merah putih, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah, dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Selanjutnya, manajemen pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia terdiri dari berbagai lembaga. Yang pertama, lembaga konstitutif, yaitu MPR. Yang kedua, lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, lembaga legislatif, yaitu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Yang keempat, lembaga auditif, yaitu BPK. Yang kelima, lembaga yudikatif, yaitu MA dan MK. Selanjutnya, materi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara bagi ASN. Sebagai ASN, nilai-nilai bela negara dapat kita terapkan dalam instansi tempat bekerja masing-masing dengan cara
mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia sesuai peran dan tugas masing-masing, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memegang teguh prinsip netralitas ASN, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan tepat, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah. Sekian penjelasan dari saya mengenai mind mapping wawasan kebangsaan dan bela negara.